Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Zulfikar Ramadhani, NIM 05073691, Prodi Sistem Informasi UPWJJ Tarakan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai EAP atau Enterprise Architecture Planning. Topik spesifik yang akan saya angkat adalah rancangan EAP transformasi digital perusahaan logistik. Melalui presentasi ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengubah arsitektur lama yang berantakan atau biasa disebut arsitektur spaghetti menuju sebuah sistem terintegrasi yang lebih modern. Sistem baru ini nantinya akan berbasis cloud, API, dan mengandalkan single source of truth. Rancangan ini merupakan blueprint kritis yang sangat dibutuhkan agar perusahaan bisa mencapai business agility atau ketangkasan bisnis. Mari kita langsung mulai ke tahap pembahasannya. Kita masuk tahap yang pertama, yaitu inisiasi. Sebenarnya inisiasi EAP itu bukan sekedar mendata semua hal yang ingin kita buat, tapi justru tentang membatasi ruang lingkup. Tujuannya agar implementasi proyek ini tidak berubah menjadi monster yang malah gagal di tengah jalan karena terlalu luas. Oleh karena itu, kita membatasi scope hanya pada core value chains logistik. Ini berfokus pada 4 hal: inbound atau penerimaan barang, operations yang mencakup pergudangan dan penyortiran, outbound untuk distribusi armada, dan customer touchpoint untuk pelacakan serta komplain. Untuk sistem seperti HRD dan akuntansi sengaja dikesampingkan di fase 1 ini agar lebih fokus. Dari pembahasan tersebut, tujuan strategis kita ada 3. Yang pertama, membangun single source of truth atau SSOT untuk mengeliminasi redundasi data antar divisi. Kedua, mencapai integrasi real time agar latensi informasi pelacakan menjadi nol. Dan yang terakhir, ketiga, menyusun blueprint migrasi dari sistem monolitik yang kaku menjadi arsitektur berbasis API atau microservice. Selanjutnya adalah tahap pemodelan proses bisnis. Biasanya pendekatan mainstream akan memetakan proses berdasarkan departemen, tapi di sini kita mengambil pendekatan yang lebih kritis. Kita tidak melihat struktur organisasinya, melainkan kita ikuti aliran nilai atau value stream pelanggan dari ujung ke ujung. Alurnya sangat jelas, dimulai dari inbound, lalu masuk ke tahap sortasi dan gudang, berlanjut ke proses outbound, hingga akhirnya bermuara pada visibilitas pelanggan. Keunggulan dari pendekatan aliran ini adalah setiap tahap akan menghasilkan data yang langsung mengalir ke sistem inti. Semua proses berjalan otomatis tanpa perlu ada staf yang melakukan input ulang dan tanpa ada jeda waktu untuk sinkronisasi. Sekarang mari kita lihat kondisi sistem saat ini atau as-is analysis. Teman-teman bisa melihat di layar. Inilah masalah utama yang tidak bisa kita abaikan. Arsitektur spaghetti, ada 3 kelemahan fatal di sini. Yang pertama, sistemnya bersifat parsial dan tanpa orkestrasi. Contohnya, sistem CRM, WMS, dan TMS berjalan menggunakan vendor yang berbeda-beda. Orang gudang masih mencatat pakai Excel atau Access, sementara kurir pakai aplikasi lokal yang sudah lama, sehingga tidak ada bahasa data yang sama antar divisi. Kedua, terjadi latensi data yang sangat merugikan pelanggan. Proses sinkronisasi masih dilakukan secara manual atau menggunakan batch processing harian. Akibatnya, kurir mungkin sudah berkeliling membawa paket,
tapi status di aplikasi pelanggan masih tertulis di gudang. Ketiga, infrastruktur on-premise yang sangat rapuh. Server lokal ini sangat rentan mengalami down saat terjadi lonjakan pengiriman. Misalnya saat event Harbolnas, infrastruktur ini memiliki skalabilitas nol, biaya maintenance yang tinggi, dan memicu resiko operasional yang besar. Lalu, apa solusinya? Kita akan merancang masa depan atau to be arsitektur. Dimulai dari arsitektur data, solusi utamanya adalah master data management. Prinsipnya adalah menciptakan suatu kebenaran untuk semua sistem daripada kita membuat ratusan table database yang membingungkan. Kita akan berfokus pada entitas data master yang digunakan secara bersama-sama oleh seluruh aplikasi. Entitas ini melingkupi data pelanggan, baik pengirim maupun penerima, barang atau paket termasuk berat dimensi asuransi, armada, fasilitas seperti gudang, dan status fasilitas seperti gudang dan status tracking. Prinsip kunci dari arsitektur ini sangat sederhana namun kuat. Satu paket sama dengan satu unique identifier, yaitu nomor resi tunggal. Inilah yang akan melintasi semua sistem tanpa perlu ada input ulang dari manusia. Beralih ke arsitektur aplikasi, langkah utama kita adalah membuang sistem monolitik yang sudah usang dan membangun sistem yang modular menggunakan API gateway. Arsitektur ini dibagi menjadi 3 komponen. Pertama adalah core logistik, sistem yang merupakan sebuah modul terpadu. Di dalamnya order management, WMS, dan TMS digabungkan dalam satu platform yang terhubung melalui API gateway. Kedua, aplikasi mobile courier. Nantinya saat kurir melakukan pemindahan proof of delivery, datanya akan langsung menembak ke core system melalui koneksi seluler secara real time, tidak lagi menunggu proses batch. Ketiga adalah portal pelanggan dan API public, dashboard berbasis web dan mobile untuk pelacakannya. Ini bersifat read only real time, artinya data yang dilihat pelanggan ditarik langsung dari core system secara langsung, bukan dari cache data yang sudah usang. Untuk bisa menjalankan aplikasi yang secepat itu, kita butuh infrastruktur yang bisa bernapas lega. Di bagian arsitektur teknologi, kita akan beralih menggunakan cloud, auto scaling, dan IoT. Dari sisi infrastruktur, kita akan menggunakan cloud infrastruktur, baik LaaS maupun PaaS. Kelebihan utamanya adalah fitur server auto scaling. Kapasitas server bisa naik secara otomatis saat terjadi lonjakan pesanan, seperti saat Harbolnas, dan kapasitasnya akan turun kembali saat hari biasa demi efisiensi biaya. Selanjutnya, kita juga menggunakan IoT dan GPS armada. GPS di truk-truk pengiriman akan terhubung langsung ke API operasional, memberikan visibilitas pergerakan barang secara real time pada perusahaan. Terakhir, untuk masalah jaringan dan keamanan, sistem ini akan dilindungi oleh VPN site-to-site antar gudang cabang, ditambah dengan autentikasi biometrik atau SSO untuk menjamin keamanan akses internal pegawai. Kesimpulan dan referensi sebagai penutup dan kesimpulan, rancangan transformasi ini bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan strategis bagi perusahaan logistik. Ada 3 poin penting yang bisa disimpulkan. Yang pertama, SSOT adalah fondasinya. Tanpa adanya single source of truth, upaya integrasi apapun hanya akan menumpuk kompleksitas baru. Kedua, microservice dan API adalah jalan keluarnya. Modularitas ini memungkinkan perusahaan melakukan perubahan cepat tanpa perlu merombak seluruh sistem yang ada. Yang ketiga, cloud adalah enabler untuk business agility. Kemampuan skalabilitas dinamis dari cloud merupakan keunggulan kompetitif mutlak di era logistik digital ini. Rancangan yang saya buat ini juga didasari oleh berbagai referensi akademik terpercaya seperti
studi dari Suryana dan kawan-kawan tahun 2022 tentang pentingnya API Gateway, penelitian Kosasi dan Sanjaya tahun 2021 tentang adaptasi cloud dan konsep fundamental penyelarasan dari SPWAK. Sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.